primer namanya. Primer. Ya. Oke. Nanti cut ya. Oh, bisa gitu nih? Bisa. Face recognition. Jadi ya, untuk sementara face recognition ini katanya aku grogi. Gas nah. Hai, kembali lagi sama Ina tentunya di JKN Bersinar Podcast. Oke, hari ini kita ketemu lagi dan kita akan membahas tentang informasi-informasi seputar JKN. Dan pada episode kali ini khususnya kita akan ngobrolin nih tentang salah satu fitur yang ada di aplikasi mobile JKN, yaitu fitur antrian online. Dan tentunya kalau udah podcast, Ina nggak akan sendiri nih, karena kita sudah mempunyai seorang narasumber yang tentunya udah paham banget tentang sistem di salah satu fitur di aplikasi mobile JKN ini. Dan langsung aja, Kak Ardi. Hai. Hai Ina. Apa kabar, Kak? Sehat. Oke, jadi teman-teman, sobat JKN, Kak Ardi ini adalah seorang staf IT wilayah di Kedeputian Wilayah 11 Bali Nusra di BPJS Kesehatan. Dan sekarang Kak Ardi akan memberikan informasi terkait antrian online di aplikasi mobile JKN. Betul Kak? Ya, betul sekali Kak Ina. Oke, mungkin kita lanjut aja ya Kak, langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita collect nih tentang antrian online di aplikasi mobile JKN. Oke, pertama-tama mungkin kakak bisa jelasin sedikit nih tentang apa sih itu antrian online dan kenapa bisa ada fitur antrian online di aplikasi mobile JKN. Ya, berarti tanya tentang antrian online ya. Iya. Apa itu antrian online? Jadi antrian online ini salah satu inovasi dari BPJS Kesehatan untuk memberikan kemudahan bagi peserta JKN ketika berkunjung ke fasilitas kesehatan. Jadi antrian online ya. Di sini kita singkat jadi Antrol Mobile JKN. Jadi Antrol ini terintegrasi di aplikasi mobile JKN ya. Dengan adanya antrian online ini, peserta JKN jadi bisa tahu informasi estimasi pelayanan yang akan didapat di fasilitas kesehatan seperti itu. Jadi caranya juga gampang. Untuk memakai mobile JKN ini, yang pertama hanya dengan mendownload aplikasi mobile JKN ini di Play Store atau App Store gitu. Jadi kayak gitu Kak Ina. Oke, jadi kita download dulu nih aplikasi mobile JKN. Nah, kalau misalnya udah peserta JKN ini udah punya mobile JKN, itu otomatis udah ada fiturnya ya? Ada banyak fitur di aplikasi mobile JKN ini, mulai dari ubah vaskes, kemudian ada screening riwayat kesehatan, kemudian sampai ke antrian online tadi, seperti itu Kak Ina. Oke, jadi untuk akses antrian online ini, Sobat JKN Bersinar harus download dulu aplikasi mobile JKN, habis itu registrasi dulu ya Kak ya, kemudian bisa akses fitur dari antrian online tersebut. Nah, untuk caranya tuh gimana sih Kak kalau misalnya peserta JKN itu sudah terdaftar mobile JKN, sudah punya mobile JKN, terus sudah mau mengakses pelayanan fitur antrian online itu, caranya gimana tuh Kak? Caranya untuk mengakses antrian online tadi, jadi tentunya peserta JKN yang bisa mengakses antrian online adalah peserta yang akan berobat ke fasilitas kesehatan gitu. Jadi antrian mobile JKN ini itu tersedia di FKTP dan FKRTL. FKTP ini fasilitas kesehatan tingkat pertama atau fasilitas kesehatan primer gitu ya. Contohnya puskesmas, klinik, atau dokter praktek perorangan yang bekerja dengan BPJS Kesehatan. Nah, di FKTP ini peserta bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dasar gitu. Nah, peserta yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar ini bisa pakai mobile JKN kayak gitu. Kemudian bisa akses pakai Antrol itu ya Kak? Ya, Antrol itu. Kemudian di FKRTL ada juga, ini fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Itu contohnya rumah sakit atau klinik spesialis. Klinik spesialis ini setingkat rumah sakit kayak gitu. Jadi fitur antrian online ini bisa digunakan untuk akses pelayanan di dua jenis vaskes tadi ya. Berarti di FKTP bisa dan di FKRTL juga bisa. Jadi Sobat JKN Bersinar,
bisa gunakan antrian online kalau mau akses pelayanan di klinik, di rumah sakit pun juga bisa gitu ya. Nah, ada nggak sih Kak perbedaan prosedur pengambilan antrian online ini di kedua vaskes ini Kak? Kalau perbedaan mungkin secara signifikan tidak terlalu ya gitu ya. Jadi kalau antrian online misalnya peserta mau ke FKTP dari mobile JKN-nya itu tinggal memilih nanti di FKTP-nya mau ke dokter siapa kayak gitu. Nanti pilih dokternya siapa, di jam berapa mau berkunjung ke FKTP tadi. Setelah itu pilih ambil antrian, maka akan mendapatkan nomor antrian. Kalau di rumah sakit atau FKRTL, nah ini peserta harus punya rujukan dulu dari FKTP ya. Jadi dasarnya dirujuk itu nanti mendapatkan nomor rujukan, maka nomor rujukan itu akan tampil di aplikasi mobile JKN. Jadi peserta yang mendapat rujukan tadi pilih rujukannya, kemudian ambil nomor antrian kayak gitu. Jadi setelah dapat nomor antrian, barulah peserta tersebut bisa ke rumah sakit tadi seperti itu kayaknya. Berarti kalau misalnya peserta ini kan di mobile JKN itu udah langsung ada berarti ya ininya apa nama FKTP-nya. Kalau misalnya mereka mau ambil antrian online, terus klik fitur antrian online, itu langsung keluar dokter-dokter yang ada di FKTP itu. Ya, betul sekali Kak Ina. Nah, kalau yang di FKRTL mereka harus punya rujukan dulu. Berarti nomor rujukannya sudah masuk di aplikasi ini ya? Ya, nomor rujukannya otomatis nanti begitu dari FKTP atau puskesmas tadi merujuk, langsung nomor rujukannya masuk ke mobile JKN-nya peserta tadi kayak gitu. Bener-bener praktis banget dan memudahkan peserta JKN banget nih Antrol ini ya, karena kalian tuh nggak perlu lagi lama-lama antri di vaskes gitu ya. Selain itu juga mungkin apa aja sih Kak ininya keuntungannya peserta JKN menggunakan Antrol ini dibandingkan dengan mereka harus ke vaskes secara manual nih nunggunya gitu. Oh ya, tentunya dengan adanya aplikasi mobile ini ya, yang pertama itu ya pasti menghemat waktu, Ina. Kemudian yang kedua yang diuntungkan adalah fasilitas kesehatan, karena dengan adanya antrian online dari mobile JKN ini, jadi bisa mengurangi kerumunan di area pelayanan rumah sakit gitu. Karena kan jadi lebih terjadwal gitu peserta berkunjungnya, karena ada informasi estimasi akan dilayani kapan seperti itu. Kemudian yang ketiga, jadi yang ketiga ini perencanaan peserta untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan itu menjadi lebih optimal. Jadi adanya informasi kapan akan dilayani, kemudian antrian nomor berapa yang sedang dilayani. Nah itu kan informasi tersebut sangat berguna bagi peserta. Jadi dia nggak perlu buru-buru dan lama-lama berada di fasilitas kesehatan. Terutama yang kerja-kerja itu ya mungkin bisanya di jam makan siang gitu, bisa menyesuaikan waktunya ya. Oke, berarti memudahkan banget nih pokoknya ya, aku aja tertarik nih gitu. Terus Kak, untuk ini kan kita bisa akses untuk pelayanan kesehatan di FKTP dan FKRTL nih Antrol ini. Tapi untuk fitur ini apakah udah terintegrasi di semua fasilitas kesehatan Kak? Oh ya, tentu. Jadi mobile JKN ini saat ini otomatis terintegrasi dengan fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tentunya jumlah ini juga nanti akan bertambah karena kan pasti tiap tahunnya ada fasilitas kesehatan yang akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seperti itu. Oke. Nah, untuk terkait keamanan data nih Kak, kalau peserta JKN itu kan sebagai pasien ya, mereka kan udah pasti ada datanya, namanya, nomor KTP atau nomor kartu BPJS-nya, kemudian mereka mau akses ke poli mana, itu kan termasuk data pribadi. Untuk keamanan datanya sendiri, kalau peserta menggunakan aplikasi mobile JKN ini, apakah sudah aman? Atau ada yang perlu dikhawatirkan nggak sih sama peserta JKN? Jadi kalau aman, jadi keamanan ini jadi prioritas BPJS Kesehatan juga, karena kan kita mengelola data peserta JKN yang sifatnya sensitif, apalagi ini mengarah ke riwayat pelayanan kesehatan peserta seperti itu. Kita juga secara rutin melakukan maintenance ataupun patching yang di sisi security IT-nya seperti itu kayaknya. Kemudian kalau di mobile JKN sendiri itu juga dari keamanan kita sudah lengkapi juga dengan validasi biometrik, fingerprint atau sidik jari seperti itu.
Jadi selain validasi biometrik seperti sidik jari tadi, ada juga yang sedang kita kembangkan Frista namanya. Frista ini Face Recognition BPJS Kesehatan. Jadi dengan wajah itu peserta sudah bisa login ke mobile JKN-nya seperti itu, Kak Ina. Oh, berarti kayak absen kantor gitu ya, pakai foto gitu ya? Ya, kayak yang apa namanya biometrik di smartphone yang sekarang kayak gitu. Oke. Oh, hebat banget ya, bener-bener memudahkan. Dan itu tadi ya, kita kan juga pastinya mau data peserta JKN itu aman ya. Dan syukurnya teman-teman IT ini udah bekerja keras banget, setiap hari ada monitoring juga untuk data-data dan sistem-sistem gitu. Jadi peserta JKN jangan khawatir untuk keamanan data, pasti kami akan lakukan yang terbaik gitu ya. Nah, pastinya tuh ada juga kekhawatiran peserta JKN yang udah tahu nih tentang antrian online ini dan sudah mau mencoba gitu. Tapi pasti ada kekhawatiran mereka akan dilayani dengan sesuai dengan yang ada di antrian online itu gitu kan, jamnya kah atau dokternya ada apa enggak, atau takutnya juga mereka dilewatin gitu. Apakah betul demikian, Kak? Sebenarnya enggak ya, jadi peserta JKN nggak usah khawatir tentang apakah akan dilayani ketika pakai mobile JKN atau akan dilewati antriannya begitu sampai di fasilitas kesehatan seperti itu. Jadi sebenarnya untuk fasilitas kesehatan sendiri itu sudah mengalokasikan peserta yang akan berkunjung ke rumah sakit tadi, baik itu secara online, antrian online tadi, atau secara onsite atau offline ambil manual di anjungan mandiri rumah sakit kayak gitu. Jadi dengan adanya antrian online tadi, yang informasi saya sampaikan tadi juga kayak informasi kapan akan dilayani, antrian berapa yang sedang dilayani. Nah itu kan sangat berguna bagi peserta kan, jadi nggak perlu buru-buru dan berada lama-lama di rumah sakit. Takutnya nanti mengurangi juga penularan penyakit gitu kalau lama-lama berada di rumah sakit kayak gitu. Iya benar-benar mengurangi resiko ini ya, ketularan juga, karena kan mungkin kayak orang yang sakit itu cuma satu tapi yang nganternya sekeluarga gitu kan, bisa aja nanti yang sehat malah jadi sakit karena lama menunggu di Vaskes itu. Oke. Atau sobat JKN Bersinar yang mungkin baru akan menggunakan fitur antrian online ini di aplikasi mobile JKN, atau mungkin bahkan ada yang baru mau download juga aplikasinya, mungkin ada tips and triknya mungkin, Kak? Ya, mungkin bisa jadi tips ya. Jadi kalau yang baru menggunakan peserta JKN itu, jadi aplikasinya namanya mobile JKN. Bisa download di Play Store kalau pengguna Android, kalau pengguna iOS itu di App Store gitu kan. Setelah download kemudian registrasi itu pastikan juga secara berkala atau biasanya otomatis ya. Jadi pastikan versi mobile JKN-nya terbaru supaya bisa mengakses fitur-fitur terbaru dari mobile JKN. Biar masuk semua ya fitur terbarunya di aplikasi ya. Kemudian selanjutnya itu pastikan juga ketika akan berobat ke fasilitas kesehatan itu kapasitas layanannya juga diperhatikan gitu. Kemudian yang terakhir itu ketika bingung di fasilitas kesehatan itu jangan ragu untuk bertanya di fasilitas kesehatan gitu, bahwa akan berobat menggunakan mobile JKN gitu, karena pasti ada petugas yang akan siap membantu seperti itu, Kak Ina. Maka berarti kalau misalnya peserta JKN itu sudah ambil antrian online, kemudian sudah waktunya untuk ke Vaskes dan sudah di Vaskes, nanti tinggal bilang aja sama petugasnya kalau sudah ambil antrian online gitu ya. Oke, menarik banget obrolan kita hari ini tentang antrian online, dan tentunya hal baru juga ya buat kita dan informasi baru buat kita, dan tentunya yang memudahkan kita untuk mengakses pelayanan tanpa harus lama-lama nunggu, tanpa harus buru-buru pagi-pagi gitu subuh-subuh ke Vaskes biar dapat antrian pertama. Itu udah nggak perlu lagi karena sudah ada antrian online di aplikasi mobile JKN. Dan makasih banyak, Kak, informasinya. Sangat membantu dan memudahkan kita semua ya untuk pelayanan kesehatan di Vaskes. Oke, teman-teman sobat JKN Bersinar, mungkin segitu dulu obrolan kita di JKN Bersinar Podcast hari ini. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar JKN bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa
Download aplikasi mobile JKN dan gunakan fitur-fitur yang akan memudahkan kalian semua dalam akses pelayanan kesehatan. Sampai jumpa lagi, bye-bye!